Masang siapa? Pak Haji Basri. Masang ini? Iya. Basri siapa? Basri siapa? Hasan Basri. Coba turusin Hasan Basri. Suratnya mana? Nggak tahu malah pergi kemana itu. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini sebenarnya sudah lama sih, kejadian sudah lama, yaitu pada Maret lalu. Tetapi ya diunggah kembali oleh Cak Mus. Ya tetapi cukup mengejutkan lah, karena spanduk NU atau baliho NU tiba-tiba diganti oleh spanduk dari PKS dan tanpa izin pula. Berikut ini videonya. Punya teni jine. Itu Pak Haji Basri yang nyuruh, Pak. Bagian dan Tadi. Hasan Basri. Iya. Coba Hasan Basri suruh sini. Mumpung sampean belum tak lapor nongkok sampai malah kena. Iya, coba. Bilang sana dulu, jangan ditutup dulu. Spanduk NU diturunkan dengan diganti oleh PKS. Tapi ditanya siapa yang nyuruh, dia malah kabur. Sampean sing merintah masang sinten? Nggak sing merintah masang siapa? Pak Haji Basri. Masang ini? Iya. Basri siapa? Basri siapa? Hasan Basri. Coba turusin Hasan Basri. Suratnya mana? Nggak tahu malah pergi kemana itu. Nah ini dari Cak Mus biadab PKS sudah terang-terangan menantang NU. PKS akan menerima akibatnya. Ini sebenarnya sudah lama, cuma ya viral lagi. Lihat komentar-komentarnya ya. Halo PKS, lihat tuh kelakuan kader lu. PKS sudah nakal. Jangan didiamkan saja, PKS harus dibubarkan. Mulai main kasar demi syahwat politik 2024. Sebentar lagi ada statement bukan kadernya. Besok lagi langsung digebukin karena sudah main kasar. NU jangan diam, lawan. Ya memang bahkan banyak yang tidak terima jika baliho NU diganti dengan PKS. Ya saya sendiri pun juga tidak terima, apalagi tidak ada izin pula. Ya seharusnya ada izin lah, apalagi kalau memasang baliho ini kan ya harus bayar juga. Harus ada izinnya dan juga membayar pajaknya. Kira-kira ini baliho PKS ini sudah izin? Sudah bayar? Apa belum ya kira-kira? Kok enak-enaknya aja baliho NU ini yang sudah terpasang tiba-tiba mau dicopot dan diganti oleh baliho dari PKS ini. Bahkan dari Haspardan juga mengatakan kurang lebih sama ya. Orang PKS ini benar-benar kurang ajar. Spanduk NU diturunkan diganti gambar orang PKS. Asem. Ya padahal tahun politik masih lama ya, tahun 2024. Tetapi sekarang ini sudah berlomba-lomba memperkenalkan dirinya menjadi calon untuk kontestasi politik di tahun 2024. Ya semoga saja pada tahun 2024 mendatang tahun politiknya tidak seganas pada tahun 2017 yang lalu ya. Karena menurut saya tahun 2017 di pilkada, khususnya di pilkada DKI Jakarta, waduh, menurut saya sangat brutal sih. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Copot baliho NU diganti baliho PKS. Diperintah siapa? Malah kabur. Sebuah video yang memperlihatkan spanduk Nahdlatul Ulama atau NU yang terpasang di sebuah pinggir jalan diturunkan dan diganti dengan baliho kader Partai Keadilan Sejahtera alias PKS viral di media sosial. Video spanduk NU diturunkan dan diganti dengan baliho kader PKS itu viral usai diunggah pengguna Twitter Haspardan seperti dilihat pada Rabu 9 Maret 2022 yang lalu. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut orang PKS sudah kurang ajar lantaran menurunkan spanduk NU dan menggantinya dengan baliho dari kader mereka. Orang PKS ini benar-benar kurang ajar. Spanduk NU diturunkan diganti gambar orang PKS. Asem, cuit netizen Haspardan. Spanduk NU diturunkan diganti dengan spanduk PKS, ujar sang perekam video. Ia pun lantas menegur seseorang yang hendak memasang baliho kader PKS itu. Pria tersebut juga berusaha menurunkan spanduk NU yang lebih dulu sudah terpasang di tempat yang belum diketahui pasti lokasinya itu.
Sang perekam video kemudian menanyakan ke pria tersebut atau pemasang baliho PKS itu terkait orang yang menyuruhnya menurunkan spanduk NU tersebut. Pria pemasang spanduk itu pun menjawab bahwa ia disuruh oleh sosok Haji Hasan Basri yang wajahnya terpampang di baliho PKS itu. Mendengar jawaban pria tersebut, perekam video pun meminta orang itu untuk memanggil Hasan Basri sebelum ia melaporkan yang bersangkutan. Mana izinnya? Mana izinnya? Hasan Basri? Hasan Basri suruh ke sini. Enggak, suruh ke sini, mumpung sampean belum saya laporkan, kata sang perekam video tersebut. Lebih lanjut, perekam video itu juga meminta kepada pria pemasang baliho kader PKS tersebut agar tidak menurunkan spanduk NU yang telah terpasang itu. Kita sama-sama orang NU, jangan ditutup dulu. Spanduk NU diturunkan diganti dengan oleh spanduk PKS. Siapa yang nyuruh? Hasan Basri. Coba panggil ke sini, ujarnya. Diketahui pada waktu itu, pengguna media sosial Twitter dihebohkan dengan sebuah video penurunan paksa spanduk Nahdlatul Ulama oleh seorang warga. Yang bikin heboh, spanduk NU itu justru diganti dengan sebuah baliho bergambar wajah dari kader Partai Keadilan Sejahtera PKS. Rekaman peristiwa tersebut mendadak menyedot perhatian publik jagat maya setelah akun Twitter Hasra Pardan menggugah video tersebut pada Rabu 9 Maret 2022 yang lalu. Dalam unggahannya itu, sang netizen tidak menjelaskan secara terperinci mengenai lokasi dan waktu kejadian. Dia hanya menuliskan kecaman atau peristiwa tersebut. Orang PKS ini benar-benar kurang ajar. Spanduk NU diturunkan diganti gambar orang PKS. Asem, cuit Haspardan dikutip dari populis.id. Sementara itu, dalam video tersebut terdengar suara seorang pria yang tengah menegur pria yang menurunkan spanduk itu. Dia menegur sembari merekam peristiwa tersebut. Spanduk NU diturunkan diganti dengan spanduk PKS, ujar sang perekam video tersebut. Pria tersebut kemudian menghampiri dan menanyakan alasan menurunkan spanduk NU yang hendak diganti dengan baliho milik kader PKS itu. Mendengar pertanyaan itu, pria tersebut mengatakan dirinya hanya disuruh oleh pemilik baliho yang bernama Hasan Basri. Tidak puas dengan jawaban tersebut, pria perekam video itu kembali menanyakan izin penurunan spanduk NU dan izin pemasangan baliho milik kader PKS itu. Dia bahkan meminta pria pemasang baliho itu untuk memanggil Hasan Basri ke lokasi. Mana izinnya? Hasan Basri. Hasan Basri suruh ke sini. Enggak, suruh ke sini, mumpung sampean belum saya laporkan, kata sang perekam video. Kita sama-sama orang NU, jangan ditutup dulu. Spanduk NU diturunkan diganti dengan oleh spanduk PKS. Siapa yang nyuruh? Hasan Basri. Coba panggil ke sini, katanya menambahkan. Diketahui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar Caimin menyebut Ketua Umum PBNU Yahya Al-Khalil-Stakuf tak berpengaruh terkait soliditas 13 juta suara PKB. Ketua DPP PKS Mardani Alisera menilai wajar ketika ada dinamika antara PBNU dan PKB. Wajar saja ada dinamika kan NU ganti nahkoda, kata Mardani saat dihubungi pada Senin 9 Mei 2022. Mardani tidak menjelaskan secara rinci keterkaitan pergantian kepemimpinan di PBNU dengan dinamika antara PBNU dan PKB. Namun dia berpendapat dinamika antar organisasi merupakan hal yang wajar. Biasa, antar organisasi ada dinamika. Untuk organisasi besar seperti NU, perbedaan pendapat justru melahirkan kreasi baru dalam bentuk fikih maslahat, ucapnya. Anggota Komisi 2 DPR ini berharap PKB dan PBNU akan berkompromi untuk kebaikan bangsa terkait persoalan itu. Dia juga mendoakan kerukunan antar PBNU dan PKB. PKB dan NU akan selalu punya kompromi untuk kebaikan bangsa, mendoakan NU dan PKB selalu rukun dan sinergi untuk kemajuan bangsa. PKS jaga selalu hubungan dengan NU karena kontribusinya menjaga kesatuan dan persatuan NKRI, dan juga hubungan dengan PKB karena sesama parpol yang menjaga negeri dan boleh jadi akan berkoalisi di 2024, ujarnya.